Selamat pagi para pemirsa RRI Inde di mana saja berada pagi hari ini. Iya, selamat pagi, salam sehat Bu. Sehat selalu Pak, salam Iya. sehat juga. Oke, baik. Ibu Marsiana, terkait dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT yang terus ini proaktif begitu ya melakukan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual masyarakat di wilayah NTT. Nah, apa saja Bu upaya yang sudah dilakukan ke Menkumham NTT untuk memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual begitu Bu? Baik, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melaksanakan sebagian tugas-tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan hak kekayaan intelektualnya dengan baik. Ya. Jadi hak kekayaan intelektual itu ada dua ya, personal dan komunal. Personal itu misalnya merek, paten, cipta, desain industri, sirkuit terpadu dan sebagainya. Nah, yang personal ini ya, misalnya indikasi geografis seperti Ubin Wabosi dan sebagainya, atau pisang beranga di Ende, itu contoh indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, tari-tarian, seremoni adat, misalnya gawi dan sebagainya. Itu menjadi tugas kami bagaimana untuk melindunginya. Namun kami memang berperan aktif, tapi tergantung juga saat kesadaran hukum masyarakat bagaimana mereka mau tidak kekayaan intelektual itu didaftarkan. Nah, tugas kami memang harus memberikan edukasi dan sekarang kami bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, pihak perbankan, khususnya Bank NTT, sekarang dengan Bank BRI dan pemerintah daerah juga. Untuk bagaimana proaktif melakukan pendataan, pencatatan dan disampaikan kepada kami. Oke, baik. Bu Marsiana, tadi disampaikan mau tidak nih ya masyarakat untuk mendaftarkan hak paten mereka. Nah, ini sudah berapa lama nih proses yang dilakukan oleh Kemenkumham NTT kemudian sejauh kami jadi gini Pak, kalau soal pendaftaran personal itu di NTT saya mesti mengatakan luar biasa, progresnya, percepatannya luar biasa, makin hari makin banyak masyarakat yang melakukan pendaftaran kekayaan intelektual personalnya. Jadi misalnya merek itu banyak sekali tahun ini ya, tahun 2021, 2020, progresnya luar biasa di 2019, 2020, 2021. Berkat kerjasama kami dengan pemerintah daerah dan perbankan, khususnya melalui kelompok-kelompok UMKM. Sedangkan paten itu lebih banyak dari teman-teman perguruan tinggi yang mendaftarkannya. Berarti ada peningkatan kesadaran masyarakat gitu ya untuk mendaftarkannya. Iya, benar. Ya, kesadaran, dan itu saya mesti berterima kasih dengan teman-teman pemerintah daerah, dengan perguruan tinggi juga. Termasuk kami punya kerjasama dengan Universitas Flores. Jadi kalau misalnya masyarakat di ND punya karya intelektual, misalnya mereka punya hak cipta, buat lagu dan sebagainya, mereka bisa bikin paten teknologi sederhana dan sebagainya, atau mereka punya usaha-usaha dagang atau usaha-usaha jasa, silakan pendaftarannya difasilitasi oleh Unflor ND dengan biaya yang sangat murah. Perlindungannya luar biasa, biayanya sangat murah. Kenapa perlu perlindungan? Agar orang tidak menjiplak, mengklaim bahwa itu milik mereka. Dan ini keuntungan ekonominya sebenarnya sangat luar biasa ketika masyarakat melakukan pendaftaran kekayaan intelektual dan mendapatkan perlindungan dari kami. Oke, baik. Untuk permohonan pendaftarannya seperti apa Bu prosesnya Bu? Pendaftarannya langsung online Pak, bisa dilihat di websitenya Kementerian Hukum dan HAM. Tapi juga bisa perorangan kalau misalnya kurang paham untuk mengisi data bisa datang ke Universitas Flores karena sudah kerjasama dengan kami, atau bisa juga konsultasi dengan kami melalui websitenya NTT. Oke, baik. Bu Marsiana, tadi disampaikan juga ada pendaftaran hak kekayaan intelektual yang sifatnya komunal begitu ya. Nah, kemudian peningkatannya ini cukup pesat. Nah, kita juga di NTT ini kaya dengan tenun ikat begitu. Nah, untuk proses pendaftarannya ini sejauh ini seperti apa di Kemenkumham NTT, Bu Marsiana? Itu yang namanya jadi tenun ikat itu dia bisa masuk di hak personal, hak cipta perorangan, jadi bisa masuk indikasi geografis. Kalau orang misalnya sekarang dia membuat tenun ikat dengan desain dan motif baru sama sekali, maka dia masuk di hak cipta. Namun apabila itu motif sudah turun-temurun dari zaman leluhur kita dari dunia ini ada, itu tidak bisa disebelain sebagai milik perorangan, milik suku. Dia menjadi milik masyarakat Kabupaten Ende.
Makanya dia dinamakan kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis. Kalau hak cipta prosesnya sangat lebih mudah. Ketika misalnya melakukan pendaftaran hak cipta itu sudah dilindungi. Namun kalau ini tenun ikat yang milik personal yang namanya indikasi geografis, itu pemerintah ini luar biasa ya. Sekarang ini sudah dalam proses, mudah-mudahan tidak lama lagi indikasi geografis semua tenun ikat dan nah itu prosesnya memang agak lama, karena pertama kami tentu harus membutuhkan keterangan dari kustodian ya, orang tua kita, tokoh adat, tokoh masyarakat yang harus mengetahui sejarah cerita daripada motif tenun tersebut. Sehingga Kanwil Kemenkumham NTT bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Langkah pertama yang harus dibuat adalah membentuk kelompok MPI dengan indikasi geografis khusus tenun ikat, dan itu sudah ada di NTT juga sudah ada. Kita sedang berproses difasilitasi oleh Bapeda Kabupaten NTT. Kami sudah bertemu beberapa kali, mudah-mudahan bisa selesai tahun ini. Dan langkah pertama dia harus menyusun buku deskripsi dan sebagainya. Setelah itu akan ada tim ahli yang datang untuk melihat kembali, bertemu kembali dengan kustodian, memastikan bahwa memang benar ini. Nah, sudah dilalui semua, maka sertifikat indikasi geografisnya akan keluar. Beberapa daerah di NTT ini sudah punya sertifikat IG, misalnya tenun ikat Maumere, tenun ikat Sumba Timur, tenun ikat Alor, sudah. Kita tahun ini mudah-mudahan semua kabupaten sudah bisa mendapatkan perlindungan KI khusus tenun ikat. Jadi targetnya tahun ini semua kabupaten di NTT bisa begitu ya? Tapi sangat tergantung kepada pemerintah daerahnya juga, tergantung kepada masyarakat perlindungan indikasi geografis juga. Karena mereka yang punya kewajiban untuk menyusun buku deskripsi dan sebagainya. Kami mendorong. Baik. Bu Marsiana, dari proses awal sehingga terbit hak ciptanya ini biasanya memakan waktu berapa lama begitu, Bu? Kalau hak cipta tidak lama. Kalau indikasi geografis tadi saya bilang, tergantung teman-teman di daerah juga. Kalau memang aktif, prosesnya aktif ya mungkin 1 tahun lebih ya sudah bisa selesai kalau untuk indikasi geografis ya. Kalau untuk tenun ikat itu. Tapi kalau untuk hak cipta tidak lama, Pak. Tidak lama ya? Merek juga tidak lama. Prosesnya tidak lama. Begitu didapatkan, begitu ada perlindungan. Dan termasuk ekspresi budaya tradisional ya. Misalnya tarian kawi dan sebagainya ya, banyak tuh seremoni adat ini. Itu juga harus disampaikan ke kami supaya bisa dilindungi. Sudah ada yang disampaikan atau belum, Bu? Kalau untuk Pemda NTT sebagian ada sudah yang disampaikan kepada kami. Jadi kalau itu kalau ekspresi budaya tradisional untuk tarian dan seremoni adat itu lebih cepat lagi. Lebih mudah lagi ya? Hanya kita melakukan pendataan disampaikan oleh pemerintah daerah, langsung kita sampaikan ke pangkal data di Kementerian Dirjen Kekayaan Intelektual, di situ langsung terdata. Langsung dilindungi. Bu, sejauh ini kendala apa saja yang ditemui di lapangan, Bu, dalam proses yang dilakukan? Sebenarnya kalau untuk indikasi untuk perlindungan KI komunal adalah peran pemerintah daerah. Kadang-kadang ya tidak semua yang responnya dengan cepat. Misalnya tenun ikat. Tenun ikat itu ya kami boleh semangat, tapi kalau teman-teman di daerah kelompok MPIG-nya misalnya agak lambat, kustodiannya susah ditemui, ya itu juga menjadi kendala. Baik. Ini tentunya peran pemerintah daerah juga sangat penting ya untuk mempercepat prosesnya ya, Bu. Ibu, terakhir nih, Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTT ini dalam hal ini? Silakan. Gini, saya mesti menyatakan terima kasih respon yang pemerintah daerah yang luar biasa terhadap percepatan kesadaran mereka untuk mendaftarkan kekayaan intelektual di masing-masing wilayahnya, khususnya komunal, agar kita lindungi. Pesan kami bahwa pemerintah daerah kami berharap melakukan pendataan terhadap semua kekayaan intelektual komunal di wilayahnya masing-masing untuk disampaikan kepada kami. Nah, sedangkan yang personal, kami berharap pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, Perindak, itu Dekranasda, PKK dan sebagainya untuk bisa mengajak masyarakat mendaftarkan kekayaan intelektual personal ya. Misalnya merek, karena sayang kalau punya usaha-usaha yang baik tetapi tidak didaftarkan ke kami. Ketika didaftarkan maka di situ ada proteksi perlindungan. Ada banyak keuntungan yang didapat ya?
Iya, ada banyak keuntungan. Keuntungan ekonomi pasti nomor satu didapatkan. Oke, baik Bu. Terima kasih informasinya bersama RRI pagi ini Bu. Semoga targetnya untuk seluruh daerah di NTT ini bisa tercapai ya untuk tahun ini ya Bu ya. Iya, kami berharap begitu. Baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bu. Sehat juga. Ya. Tuhan memberkati. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marsiana Dominika Jone.